Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 3 akan membahas tentang pokok-pokok akidah Islam. Next. Saya akan membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gumilang Febi Marnadika. Yang kedua ada Laras Sekar Anggraini. Yang ketiga Daun Krisna Rahma. Next. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan terkait pengertian dari akidah. Pengertian akidah merupakan sebuah simpulan atau yakni kepercayaan yang tersimpul di hati. Akaid adalah jamak dari sebuah akidah. Itikad berarti kepercayaan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa perkataan akaid, itikad adalah kepercayaan atau keimanan yang tersimpul dalam hati. Selanjutnya, kita akan beralih ke eksistensi Tuhan sebagai fitrah manusia untuk beragama. Menurut A.J. Heschel, menyatakan bahwa memahami eksistensi Tuhan merupakan pencarian rumit yang tidak pernah final. Fitrah beragama atau yang dipopulerkan oleh Ali Sharaf California University, S. Ramachandra sebagai God Spot, merupakan suara Tuhan yang terekam di dalam jiwa manusia. Menurut Ibnu Taimiyah, fitrah beragama disebut sebagai fitrah munazalah atau fitrah yang diturunkan, yang berfungsi menguatkan fitrah majbula yang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah, menurut Sunarso tahun 2009. Oleh karena itu, seruan untuk beragama selalu dikaitkan dengan fitrah penciptaan manusia. Lalu tauhid, termasuk dari esensi dari ajaran Islam. Tauhid sendiri diambil dari kata wahada yuwahidu, tauhidan, yang berarti mengesahkan. Satu asal kata dengan kata wahid yang berarti satu, atau kata ahad yang berarti esa. Tauhid merupakan inti dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Karenanya, Islam dikenal sebagai agama tauhid, yakni agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gerakan-gerakan pemurnian Islam dikenal sebagai nama gerakan muwahhidin. Baik, ini dari penjelasan saya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Kita masuk kepada bab tujuan akidah Islam. Akidah Islam mempunyai banyak tujuan yang baik yang harus dipegang. Yaitu yang pertama adalah untuk mengikhlaskan niat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah. Yang ketiga, untuk ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Next. Dan yang terakhir, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik, kecuali digunakannya dengan mengharap pahala serta tidak melihat tempat dosa kecuali menjauhinya dengan rasa takut dari siksa. Bab selanjutnya yaitu karakteristik akidah Islam. Yang pertama adalah agama fitrah. Islam adalah agama fitrah karena sesuai dengan kebutuhan manusia untuk tunduk kepada Tuhan dan dapat membimbing manusia kepada cara beribadah yang benar. Yang kedua, Islam itu universal, yaitu mencakup semua manusia di dunia, tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Yang ketiga, Islam itu sebagai agama penyempurna, yakni akidah yang lengkap, sempurna, menyeluruh, komprehensif dan integral, mencakup dan meliputi keseluruhan pokok-pokok, prinsip-prinsip, dan rukun-rukun keimanan dengan segala konsekuensinya. Yang keempat, Islam itu tauhid, yakni akidah ketauhidan kepada Allah, di mana esensi dan inti utama akidah serta keimanan di dalam ajaran Islam ialah sikap ketauhidan seorang mukmin dan mukminah kepada Allah.
Selanjutnya yaitu prinsip akidah Islam. Yang pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu atau esa, beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah SWT untuk menuntut umatnya. Next. Yang ketiga, keyakinan bahwa Allah SWT adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan yang terakhir, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan di dunia bukanlah akhir dari segalanya. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya adalah perbandingan agama atau muqaranah al-adyan. Yang pertama adalah agama Yahudi. Yahudi adalah agama tertua di antara agama-agama Samitik atau Ibrahimiyah. Monoteisme Yahudi adalah monoteisme transenden dan etis. Tuhan bukan hanya satu dan transenden, tetapi Dia berhubungan pula dengan manusia. Hubungannya dengan manusia adalah hubungan etis. Sayangnya, gangguan politeistik dan asosianistik atau syirik datang menerjang berulang kali sehingga menodai kemurnian doktrin tauhidnya. Next. Yang kedua adalah agama Kristen. Istilah Kristen atau Kristenitas berasal dari kata Yunani Christos sebagai terjemahan istilah Ibrani Mesias yang digunakan orang Yahudi untuk menunjuk penyelamat agung mereka. Kristen memang agama monoteistik, tetapi konsep keesaan Tuhan tidak begitu ditekankan oleh Kristen, seperti dua agama semistik lainnya. Karena itu, konsep tentang keesaan Tuhan bukan unsur dominan dalam Kristen. Kristen lebih mementingkan doktrin Trinitas daripada ajaran Tauhid. Tuhan menginkarnasi sebagai manusia dan menebus dunia. Tuhan turun dalam suatu entitas atau wujud untuk menertibkan kembali keseimbangan dunia yang terganggu. Next. Selanjutnya adalah agama Islam. Tuhan menurut Islam adalah Maha Kuasa, Sang Penghukum, Hakim yang adil, seperti Tuhan orang-orang Yahudi, dan sekaligus Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha Pemaaf, seperti Tuhan orang-orang Kristen. Islam menekankan kesatuan dan keharmonisan antara kehidupan sosial dan kehidupan individual, antara eksoterisme atau lahiriah dan esoterisme atau batiniah. Dengan demikian, Islam memulihkan kembali keseimbangan sempurna antara eksoterisme dan esoterisme yang dimiliki oleh monoteisme murni yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.